Oke, sekarang kita masuk pembahasan tentang gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa? Gerak melingkar di sini diartikan adalah gerak yang dalam lintasan berbentuk lingkaran. Ya, apabila benda tersebut bergerak pada lintasan bentuk lingkaran atau bentuk lintasan berupa lingkaran, seperti misalnya lintasan gerak dari roda berputar, itu kan melingkar. Kemudian jarum jam, terus gerak kipas angin itu kan melingkar juga. Terus gerak baling-baling dari mesin pesawat, terus gerak putaran mesin gerinda, mesin fresh, generator. Nah, itu contoh-contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gerak melingkar ini banyak dimanfaatkan untuk memudahkan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau roda itu bentuknya kotak, tidak melingkar full itu ya. Nah, pasti kalau kita gunakan di motor, pasti untuk kita lari cepat itu pasti bisa-bisa kita mencelat atau gerakannya bikin nggak nyaman. Nah, itu kenapa motor itu dibuat bentuk lingkaran sempurna. Oke, pada gerak melingkar ya, kita lihat di animasi ini. Oke, animasi ini gerak melingkar itu dia pasti titiknya menuju suatu pusat ya, ada pusat acuannya. Bumi mengitari matahari. Nah, itu juga bisa kategorikan sebagai lintasan melingkar. Tapi secara kenyataannya lintasan lingkar bumi melintasi matahari itu sebenarnya nggak melingkar. Tuh. Kita lihat animasi untuk gerak melingkar berikut. Ya. Oke. Nah, yang titik merah ini bergerak mengitari titik pusat gerakan ini. Misalnya ini matahari, ini bumi. Nah, ini mengitari ini dalam satu putaran. Jadi sekali bumi mengitari matahari butuh waktu 1 tahun. Nah, itu tentang animasi tentang gerak melingkar. Oke, jadi kalau dibuat lintasannya, misalnya ini garis, maka nanti akan bentuk lintasan melingkar. Jadi suatu titik ini memiliki acuan di titik yang hitam ini sebagai pusat pusat lingkaran. Tuh. Oke. Nah, ketika kita menggunakan mesin gerinda, kita kan pasti untuk meratakan suatu permukaan kita menggunakan permukaannya ini. Nah, ini permukaannya ini. Nah, permukaannya ini misalkan kita sebut titik, maka dia akan pasti mengacu di pusat lingkarannya ini. Nah, kalau pernah melihat orang menggerinda, pasti apinya itu arahnya lurus. Ya, percikan apinya pasti arahnya lurus. Ini kalau kita lihat di sini, maka gerak di sini linier. Gerak linier, gerak lurus. Nah, tegak lurus dengan pusatnya. Nah, R ini adalah jari-jari. Oke, sekarang misalkan sebuah sepeda itu punya jari-jari 60 cm dengan sepeda memiliki jari-jari 120 cm. Pasti putarannya akan berbeda. Lebih cepat yang jari-jarinya kecil dibandingkan dengan yang jari-jari yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat di video ini, ini penerapan gerak melingkar pada
conveyor belt. Nah, ada conveyor belt. Coba saya bukakan kembali. Conveyor belt itu seperti yang dilakukan oleh siswa-siswa dalam membuat conveyor belt. Nah, dia menerapkan gerak lurus beraturan dan gerak melingkar. Nah, conveyor belt ini banyak dipakai pada industri atau di mall itu ada penggunaan eskalator. Nah, itu menggunakan conveyor belt. Oke. Ya, sebentar. Lalu di pertambangan juga banyak juga menggunakan conveyor belt. Nah, ini ada sistem conveyor belt yang dibuat oleh siswa SMKL untuk proyek fisikanya. Nah, mereka menerapkan gerak lurus dan gerak melingkarnya apa? Di sini ada motor ya dihubungkan dengan belt untuk menggerakkan ini. Jadi posisinya ini adalah gerak lurus, terus yang di bagian ini gerak melingkar. Jadi ada gabungan gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, jadi penerapan gerak lurus dan gerak melingkar itu bisa diterapkan pada sistem conveyor belt ini. Oke. Baik, kembali ke materi berikut. Nah, ketika suatu benda bergerak melingkar, di sana ada besaran-besaran yang berlaku. Ada istilahnya periode waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran penuh. Nah, terus ada frekuensi. Jadi banyaknya lintasan lingkaran yang ditempuh adalah setiap 1 detik. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya sekarang gini. Misalnya ada sebuah titik, misalkan di posisi sini. Nah, dari sini terus muter kembali ke posisi semula. Nah, misalnya ini butuh 1 detik. Itu disebut periode. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya itu tadi 1. Jadi 1 putaran dalam 1 detik itu tadi disebut frekuensi. Maka di sini ada hubungan periode itu seper dari frekuensinya, atau waktu yang diperlukan dibagi dengan jumlah putaran. Nah, kalau frekuensi itu adalah jumlah putaran dibagi dengan waktunya. Sebagai contoh, suatu titik ini berputar sebanyak 2 kali dalam 1 detik. Berapa periodenya? Saya ulang. Jika suatu titik di posisi ini berputar sebanyak 2 kali dalam 1 detik, berapa periodenya? Nah, berarti menggunakan prinsip periode tadi, waktu dibagi dengan jumlah putaran. Berarti 1 detik dibagi 2 putaran. Nah, berarti setengah second. Jadi periodenya setengah second. Lalu frekuensinya berapa? Tadi kan 1 detik menempuh 2 kali putaran. Nah, berarti frekuensinya adalah 2 dibagi 1 detik, berarti 2 Hz. Nah, itu tentang gerak melingkar. Nah, kemudian pada gerak melingkar juga berlaku hubungan ini. Kelajuan linier. Nah, kalau di gerak lurus beraturan tadi kan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kalau di sini ini 2πr. 2πr itu berarti keliling lingkaran dibagi dengan waktu. Waktunya di sini adalah periode. Jadi prinsip